Eh, Sebelumnya, mohon izin Ibu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keterampilan Dasar yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Indah Khairunisa MPD dan Ibu Dr. Pramudianti SSI MSI. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Anissa Armaidita, selanjutnya Kurnia Hermayadi, Arya Putra Pratama Ansori, Yulianti, Selara Waruwu, dan Alia Yuri Agustin. Baik, di sini saya akan membacakan apa sih itu keterampilan mengajar. Jadi, menurut Samson dan Feijayanti, tahun 2013, keterampilan mengajar adalah tindakan untuk memfasilitasi pembelajaran murid secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Alien dan Rian pada tahun 1987 mengemukakan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu ada keterampilan membuka dan menutup. Keterampilan ini adalah usaha yang dilakukan oleh guru atau dosen pada saat mengawali pembelajaran. Tujuannya menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar, dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan menutup pembelajaran atau closure, yaitu kegiatan yang dilakukan guru atau dosen untuk mengakhiri pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengalaman belajar atau hasil belajar yang telah dikuasainya. Kegiatan-kegiatan dalam menutup pembelajaran misalnya merangkum atau membuat garis besar permasalahan yang dibahas dan mengonsolidasikan siswa terhadap hal-hal yang dianggap pokok. Selanjutnya ada keterampilan memberikan variasi stimulus atau stimulus variation. Variasi stimulus adalah memberikan respon yang bervariasi atau berbeda-beda atau sama aja berganti-ganti. Tujuannya agar suasana pembelajaran selalu menarik, tidak membosankan, sehingga siswa selalu menunjukkan sikap antusias, bergairah, penuh perhatian, dan selalu berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya, variasi dalam pola interaksi pembelajaran, variasi penggunaan media atau alat bantu pembelajaran, dan variasi penggunaan metode serta gaya belajar. Selanjutnya ada keterampilan bertanya atau question. Bertanya adalah penyampaian atau pengungkapan pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari setiap siswa terhadap yang ditanyakan. Dengan bertanya, kita dapat meningkatkan aktivitas belajar seperti meningkatkan partisipasi siswa, kemampuan berpikir, membangkitkan rasa ingin tahu, dan memusatkan perhatian siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada keterampilan menggunakan isyarat atau silence and non-verbal clue, yaitu keterampilan menggunakan isyarat merupakan penerapan dari bentuk atau jenis komunikasi selain lisan dan tulisan. Tujuan dari penggunaan bahasa isyarat ini terutama adalah untuk memusatkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Next. Yang kelima itu ada keterampilan memberikan ilustrasi atau contoh atau illustration and use of example, yaitu memahami dan menguasai materi ajar yang diberikan perlu bantuan atau menggunakan contoh-contoh atau ilustrasi yang dapat memperjelas terhadap bahan ajar atau penjelasan yang disampaikan. Penggunaan contoh atau ilustrasi dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan tingkat pengalaman siswa itu sendiri. Next. Yang keenam, ada keterampilan memberikan balikan dan penguatan atau feedback and reinforcement, yaitu memberikan informasi atau umpan balik sebagai suatu dorongan atau koneksi bagi siswa atas perbuatan atau responnya.
Pada garis besarnya terdapat dua bentuk atau teknik pemberian penguatan. Yang pertama ada penguatan verbal, yaitu bentuk penguatan melalui kata-kata atau lisan, seperti bagus, cantik, tampan, dan lain-lain. Yang kedua terdapat penguatan nonverbal, yaitu pemberian penguatan dengan isyarat seperti dengan anggulkan kepala, gelengkan kepala, mengacungkan jempol, dan lain-lain. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Prinsip pelaksanaan keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, kesesuaian. Memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilaksanakan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan seluruh komponen pembelajaran. Penyesuaian ini sangat penting agar dalam menerapkan setiap unsur. Yang kedua, kreativitas dan inovatif. Kreativitas berarti bahwa unsur-unsur keterampilan dasar mengajar yang digunakan dikemas lebih menarik, dan biasanya melalui kreativitas akan muncul hal-hal atau kegiatan yang baru dan berbeda dengan cara yang dilakukan sebelumnya atau inovatif. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Penggunaan unsur-unsur keterampilan dasar mengajar harus memperhatikan aspek ketepatan atau akurasi, sehingga dapat mencapai sasaran pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, kebermanfaatan. Pembelajaran adalah proses merubah perilaku siswa meliputi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan demikian, penggunaan keterampilan dasar mengajar harus memiliki nilai atau manfaat untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan dalam mengajar. Yang pertama, kurangnya waktu. Guru seringkali memiliki jadwal yang padat sehingga mereka mungkin kesulitan menemukan waktu untuk mengikuti pelatihan, kursus, atau webinar yang berkaitan dengan keterampilan digital. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi terus berkembang dengan cepat sehingga guru harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengikuti perkembangan terbaru. Selanjutnya, yang ketiga ada kurangnya dukungan institusi. Dukungan dari pihak sekolah atau institusi sangat penting untuk mengembangkan keterampilan digital guru. Namun, dalam beberapa kasus, dukungan ini mungkin tidak tersedia atau tidak memadai. Yang keempat, hambatan bahasa. Bagi guru yang tidak fasih berbahasa Inggris, mengakses sumber daya dan pelatihan dalam bahasa Inggris bisa menjadi hambatan dalam mengembangkan keterampilan digital mereka. Selanjutnya, yang kelima ada sebelumnya. Yang kelima ada kurangnya motivasi. Guru mungkin merasa kurang termotivasi untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Jika mereka tidak melihat manfaat langsung dari penggunaan teknologi dalam pengajaran atau jika mereka merasa kewalahan oleh jumlah informasi yang tersedia. Yang keenam sekaligus yang terakhir, kurangnya pelatihan yang relevan. Tidak semua pelatihan atau kursus yang tersedia mungkin relevan dengan kebutuhan spesifik guru atau konteks pengajaran mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan keterampilan dasar mengajar, yaitu sebagai bentuk profesionalisme yang merupakan salah satu upaya pencapaian proses belajar mengajar yang efektif. Misalnya, untuk menumbuhkan minat belajar siswa, guru melakukan pembukaan pengajaran dengan cara bercerita tentang fakta aktual yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, atau dengan cara mengaitkan dengan materi yang lalu. Nah, penciptaan suasana kelas agar lebih hidup ini, pengguna metode mengajar harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan metode yang digunakan bervariasi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Sebelumnya, kelompok kami membuka setiap anggota kelompok itu 2 penanya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1.
Ini sama facial bagusan mana? Spesial. Dia itu berdasarkan HP ya. HP-nya digedein aja. Atau tagnya nggak perlu. Nggak perlu. Nah, ini. Tapi kan dia sering ngurangin darah kan orang itu. Iya. Makanya itu HP digedein. Silakan, Seftana. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safar Farel. Saya ingin bertanya tentang bagaimana implementasi manajemen kurikulum dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 40% dan perumahan tadi Belum bisa toh. Kalau Itu tanya saya. berlima. Terima kasih, Seftana. Mungkin, mohon maaf, Seftana dari kelompok berapa ya? Oh, Saya dari kelompok saya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Firly Yuda, boleh bertanya. Izin pertanyaan, saya Firly Darinanda dari kelompok 1. Pertanyaan, bagaimana Anda mengatasi gangguan di kelas untuk menjaga fokus siswa agar tetap terjaga? Terima kasih. Ngebut banget ya. Oke, terima kasih Yuda.